Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Podcast Ultra, senang sekali rasanya sore ini bisa bersua kembali. Tentu di studio hari ini kami kedatangan salah satu tamu, salah satu anak muda yang penuh inspirasi Sulawesi Tenggara. Saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabar Bang Ipal? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Beliau ini adalah salah satu vokalis Anaconda. Kalau boleh tahu ini Anaconda ini tahun berapa lahirnya ini? Kalau band Anaconda sendiri itu sudah 2009 kami terbentuk. Terus 2009 itu kami mulai garap di album pertama, dan di album pertama juga itu nama Anaconda sudah pernah meramaikan di Belantika Musik Tanah Air, khususnya di salah satu label besar di Jakarta. Berapa tahun berjalan sehingga vakum? Kita vakum mulai dari 2014. Jadi pada saat 2014 vakum, situlah saya beralih profesi. Saya sekitar 2013 jurnalis kewartawan sambil ya tetap bermusik sih begitu. Jadi 2009 terbentuk, 2010 jalan sampai 2013 itu 2014 vakum, sekitar 2014 vakum. Nah, kita ketemu lagi di 2018, kayaknya 19-an itu. Kenapa bisa vakum begitu? Karena sempat sih juga kita pikir bahwa kalau kami terus ngeband terus, apalagi pada saat itu kondisi musik juga itu kan dulu sudah kayak sulit. Nah, makanya teman-teman memutuskan untuk mencari pekerjaan. Jadi ada gitaris saya buka bengkel dinamo, terus pemain bass saya juga kerja di salah satu perusahaan swasta sama dengan pemain drum. Nah, di formasi keempat ini, di formasi yang sekarang, di tahun sekarang ini memang kita sudah berubah formasi jadi 5 orang. Dulu kan pertama 4 orang. Tapi yang masih tetap dari 4 orang dulu apa sekarang masih ada? Masih lengkap, hanya penambahan personil. Apa yang ditambah? Gitaris ya. Jadi dua gitar sekarang. Iya. Dulu sudah sempat berarti ke Jakarta ya, manggung di Jakarta. Di Jakarta sudah. Kita masuk di salah satu label besar, sama-sama satu label sama Sivilia, sama Slebes juga dulu. Terus ada beberapa band Kendari itu yang kami. Satu generasi dengan Sivilia. Satu. Ya berarti. Satu label di label. Berapa kali manggung di Jakarta? Kita main tuh hari di Solo, Purwokerto. Terus ada beberapa daerah yang ada di Jawa juga. Iya. Jadi tahun berapa kembali ke Kendari? Saya kembali tahun 2013. Tapi sempat ikut X-Factor di 2014 pada saat personil pulang, balik ke Kendari karena pada saat itu saya bilang balik saja deh, karena jujur di label itu apalagi di tempat label kami itu bukan hanya satu band. Dia ada sekitar 250 band yang ada di label situ. Jadi banyak yang diurus, bukan hanya band kita. Makanya tapi sempat rekaman kan di Jakarta begitu. Sudah rekaman, sudah di aransemen yang lagu yang tadi mengerti di album pertama. Itu ciptaan sendiri begitu. Ciptaan sendiri dari saya sendiri yang ciptakan. Nah, pulanglah mereka ke Kendari. Saya standby di Jakarta pada saat itu. Jakarta, kemudian saya lihat ada kontes audisi bakat di X-Factor, saya coba ikut tapi jatuh di audisi ketiga. Nah, pulang di Kendari tiba-tiba ada penerimaan wartawan jurnalis, masuk jadi wartawan. Memang nasib seseorang ini tidak bisa ditebak. Tapi kan sekarang sudah. Tapi tunggu, album pertama itu dari 2009 sampai 2014 itu berapa album yang dihasilkan? Kebetulan satu album dia. Jadi di satu album itu ada 10 lagu. Ada 10 lagu. 10 lagu. Iya. 10 lagu dia. Masih ada yang sempat atau masih dipakai sampai saat ini kalau manggung? Album pertama masih sering Masih sering. Khususnya mungkin ada 5 lagu itu yang kami sering bawakan yang di album pertama. Karena jujur kalau yang di album kedua ini kami masih mini album, tapi sudah di album kedua. Jadi mini album itu ada 5 lagu. Dia 5 lagu dalam mini album itu. Tapi memang dulu salah satu tantangannya karena belum punya studio sendiri. Belum. Tapi alhamdulillah sekarang enak karena kita mau rekaman
tidak pergi ke studio lain karena kita punya recording sendiri. Ada Edo di bagian gitar yang recording. Ya, artinya untuk saat ini kan sudah jauh lebih komplit ya pasangannya. Artinya sudah bisa langsung rekaman gitu. Nah, jadi apa yang sempat populer albumnya di tahun 2009 itu sampai sebelum Vakum itu? Di 2009 itu lagu yang ini yang lagi hits yang Tadi Mengerti. Itu kita buat video klip. Ada video klip di pas pembuatan di mana kilometer berapa itu yang di ini kantor gubernur. Terus sama di daerah kantor gubernurnya yang di hutan pinus itu sekitar 2010-2011an itu kita buat video klip itu yang Tadi Mengerti. Nah dari lagu itu kebetulan pada saat itu manajer saya bawa demo lagunya itu ke salah satu label di Jakarta. Bawa di Jakarta, alhamdulillah lolos. Nah di sana dikerja ulang, diaransemen ulang oleh label itu. Jadi yang lagu yang hits itu yang pada saat di album pertama itu yang judul Tadi Mengerti. Nah itu ada. Itu ya, masih sampai saat ini masih. Kalau saya lihat lagu kedua ada apa juga dimasukkan lagi itu. Di album kedua sudah kayaknya sudah tidak karena sudah beda. Karena jujur dulu itu mungkin karena apa ya masih istilahnya kayak zaman dulu, maksudnya belum ada kayak teknologi kayak sekarang kan sudah canggih, tambah canggih, jadi aplikasi rekaman itu perekam tambah canggih, beda kayak dulu itu paling kita hanya pakai Nuendo, itu aplikasi Nuendo. Sekarang ada Pro Tools, ya Pro Tools itu yang lebih komplit lagi, mereka alat dalam rekamannya itu lebih komplit. Nah di musik Anaconda yang sekarang yang di album kedua memang kami lebih mengarah di pop alternatif. Musik-musik modern. Iya. Beda genre ya dengan dulu. Iya. Mungkin siapa tahu ini kan milenial ini mungkin ingin mendengarkan lagu yang sempat hits di tahun 2009 itu. Apa tadi judulnya itu? Bisa buka di YouTube Anaconda, cari aja di judul yang Tak Dimengerti. Nah itu ada di situ. Terus kebetulan di album kedua ini kan juga kita sudah selesai video klip yang hanya dia itu sudah selesai. Nah mungkin juga untuk teman-teman podcast di Rekan Sultra yang sempat nonton bisa langsung buka Anaconda, cari judulnya Hanya Dia, situ nanti ada. Jangan lupa like dan subscribe. Iya. Ini kan ini kalau saya lihat sudah ada 5 lagu ya di album kedua ini, album mini kedua ini. 5 lagu yang berarti yang sudah jadi video klipnya baru satu. Ya yang di album kedua baru 1. 4 diantaranya sudah rencana mau menggarap karena jujur waktu pada saat kami buat video klip pertama itu banyak teman-teman musisi, terus teman-teman juga bilang kenapa kalian berani buat video klip di masa pandemi, maksudnya nekatnya nih kamu orang bikin video klip. Apa masalahnya begitu? Artinya kan pandemi ini tidak mesti harus menghilangkan karya atau tetap harus berkarya di tengah keterbatasan begitu. Makanya saya bilang kan kita tidak bawa orang, bukan konser. Saya bilang bukan konser, ini kan hanya kru ya, kameramen, terus personel, hanya itu saja yang ada. Tapi kan kita juga kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kan apa bedanya sampai saat ini televisi swasta nasional juga mereka masih siaran mengumpulkan orang di studio, kan tidak ada bedanya begitu. Ya intinya kita berharap ini Anaconda terus berkarya begitu. Saya kira ini di Sulawesi Tenggara juga ini penikmat musik juga ini cukup lumayan. Hanya sayangnya juga kami itu musisi di Kendari kurang dukungan, maksudnya bagaimana? Kurang mendapat dukungan dari pemerintah karena jujur kalau untuk daerah-daerah lain apalagi di Jawa, Makassar, Palu itu mereka disupport sama pemerintahnya, baik pemerintah provinsi, kabupaten. Nah kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini kayak dibiarkan. Padahal kalau seandainya pemerintah mendukung karya-karya lokal musisi yang ada di Kendari, apalagi teman-teman musisi, kan kita tidak tahu ke depannya. Lihat kayak contohnya Sivilia itu kan bawa nama Kendari, kayak Safe Band juga dulu bawa nama Kendari. Nah maksud saya, ayolah pemerintah buat satu ruang aspirasi untuk para musisi, terus buat apa ya, kayak wadah untuk mereka, buat wadah. Karena jujur saja kualitas band-band Kendari itu hebat-hebat, tidak kalah dengan musisi-musisi di luar. Akhirnya apa,
lantaran mungkin karena tidak ada dukungan dari pemerintah, kebanyakan musisi-musisi itu vakum, yang ada di Kendari vakum, terus mereka ada yang main-main di kafe, job-job di kafe gitu. Harusnya kalau seperti di Jogja itu pekerja seni cukup di sana diberikan ruang. Ya di sana diberikan ruang mereka. Bedanya beda dengan kita di Kendari di sini. Karena ya itu saja, sebenarnya tidak ada yang mau menyupport teman-teman musisi. Itu di Alan mulai dari 2009 ya. Kondisinya juga masih sama sampai saat ini. Artinya pemerintah kalau di bidang seni atau mensupport ini bakat-bakat milenial, bakat-bakat generasi di bidang musik ini masih sama. Kan contohnya juga itu kayak Vildan Rahayu. Vildan kan lihat dulu kan dia kan memang background musisi. Tapi pada saat nanti dia masuk di stasiun televisi baru mulailah pemerintah dukung mulai berkuar-kuar. Padahal kemana mereka pada saat waktu dia ikut audisi dia kan nggak ada. Ini begitu berhasil tepuk tangan semua ikut tepuk tangan. Baru bilang dari Sulawesi Tenggara ini ini juga repotnya ini. Seharusnya ini salah satu saran dari vokalis Anaconda ini. Saya jatinya ini pemerintah ikut atau memberikan ruang yang besar atau memberikan support yang besar kepada para pekerja seni, apalagi ini adalah band lokal ya. Tentu kalau misalnya besar justru yang terangkat juga namanya kan Sulawesi Tenggara. Apalagi terkhusus Sulawesi Tenggara. Bang Ipal, apa rencana ke depan ini setelah rilis satu? Kalau rencananya juga sekarang kan yang sudah rampung itu di album kedua 4 lagu. 4 lagu, yang 1 lagunya ini kita masih tahap lagi proses pengerjaan. Nah, mungkin insya Allah kalau sudah rampung, terus video klip juga ini kita sementara lagi progres mau buat lagi mungkin 3. Kita mau launching mini album, mau launching di salah satu tempat yang ada di kota Kendari. Iya. Karena jujur nama Anaconda ini sempat buat kaget teman-teman di label di Jakarta. Ada teman-teman juga musisi di sana. Sempat saya ditanya, Anaconda ini apa? Iya. Band apa kan? Mereka kira itu kan kalau Anaconda pasti identik dengan ular. Iya. Identik sama ular. Saya bilang Anaconda itu karena kebetulan saya berasal dari Konda, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Konda Selatan. Kampung saya itu namanya Konda, makanya saya Anaconda. Baru Anaconda juga bisa diartikan Anacondari. Jadi kita memang betul-betul ada di Kendari. Iya, menarik ini. Ternyata di balik penamaan band Anaconda ini ternyata ada. Berarti sampai saat ini pemerintah tidak ada ya. Tapi sempat membuka ruang komunikasi dengan pemerintah begitu. Membuka ruang, tapi alhamdulillah kalau untuk di video klip pertama juga ini ada salah satu founder yang menyupport kami. Itu saya minta terima kasih juga dari Bapak AJP, Pak Aksan itu yang menyupport. Terus ada juga Bapak Ketua Harian Jari Sultra, ada Bapak Jar Hasan. Sempat mereka juga bantu itu. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Kita berharap ke depan ini kan cukup lumayan ini orang-orang dermawan di tambang terbesar saja ini kan ada di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan ke depan ini kan untuk pengembangan minat dan bakat kepemudaan di Sulawesi Tenggara saya kira perlu disupport ini. Satu lagi ini, kalau menciptakan lagu ini bagaimana mencari sumber inspirasi begitu? Artinya kan nggak mungkin lah langsung keluar begitu tiba-tiba tanpa harus ada inspirasi begitu. Ini yang menarik nih. Jadi sebenarnya kalau di band di Anaconda ini memang kan yang paling intens dan sering menciptakan lagu saya sendiri. Tapi jujur saya kalau buat lagu itu biasa dari teman itu datang terus dia curhat tentang pasangannya tanpa sepengetahuan. Maksudnya dia tanpa sepengetahuannya itu saya dengar curhatnya, dia pulang saya bikinkan lagu, terus jadi lagunya saya kirimkan. Langsung kok bikinkan saya lagu? Saya bilang kok kira kah kalau kok pergi curhat dan saya tidak kasih masuk. Hati-hati curhat berarti. Saya bikinkan lagu. Nah, saya paling tidak pernah bikin lagu untuk saya sendiri. Nanti di album kedua baru saya bikin lagu kisah saya sendiri. Yang ada video klipnya. Yang ada video klipnya itu memang asli kisahnya atau saya.
Tapi bagaimana cara mencari inspirasi itu supaya artinya ini kan perlu tersusun kata-kata, Iya, susun memang kata-kata. sih apa? Mungkin karena saya memang kan dari kecil suka menulis. Dari kecil memang suka menulis. Senang juga dengan lihat baca-bacaan puisi. Makanya sempat juga saya ambil ada beberapa kata-kata Jibrani, saya ambil situ. Nah, dari situ sebenarnya bikin lagu tuh enggak sulit. Yang sulit itu bikin akordnya. Akor maksudnya musiknya. Iya. Nah, itu yang sulit. Kalau lagunya enggak, saya kira mungkin semua orang pasti bisa. Pasti bisa. Tapi mungkin siapa tahu ada waktu-waktu tertentu misalnya bagusnya kalau mau menciptakan lagu itu di waktu-waktu kapan itu supaya ya dalam keadaan fresh atau ada inspirasi. Paling enak itu bikin lagu bangun pagi ditemani kopi. Itu paling enak. Tapi lagu dengan kopi ini berjodoh berarti. Berjodoh. Apalagi ada pisang gorengnya. Dari 2009 sampai saat ini berarti sudah sekitar berapa lagu yang dihasilkan? Sudah kalau digabung dengan album kedua ini sudah ada 15. Ya cukup lumayan. Ya, 15 lagu. Nah, yang sebenarnya juga begini, apa ya? Saya ingin itu kota Kendari seperti kota-kota yang ada di luar sana, seperti kayak di Ambon. Lihat itu kayak Ambon. Walaupun mereka punya bahasa sendiri, tapi lagu mereka bisa jadi modern. Nah, saya sempat juga dulu kami lestarikan beberapa lagu budaya Tolaki ya waktu kita masih di Ano Island. Island itu. Maksud saya pemerintah itulah, maksudnya kan ada beberapa lagu-lagu daerah yang ada di Sultra banyak. Nah, cari penyanyi-penyanyi yang berkualitas, terus lagu-lagu daerah ini dibuat versi genre modern. Karena kasihan anak-anak sekarang itu kalau disuruh menyanyi coba lagu-lagu daerahnya kalian coba. Mereka tidak tahu karena sudah ada musik-musik modern, tambah lagi kayak boy band, girl band gitu. Jadi mereka lupa bahwa ada loh lagu-lagu adatnya gitu. Banyak membakani mau lulu misi bosilo mata banyak. Iya. Perlu ini. Jadi sekarang masih sering bikin, kapan lagi rencana ini bikin untuk melanjutkan video klip begitu? Kami target mungkin insya Allah bulan 12 ini, karena kalau untuk proses pengerjaan sih hanya yang paling lama itu editingnya itu yang lama. Kalau syutingnya 1 hari, kayak kita kemarin yang video klip hanya dia itu dari pagi sampai jam 5 sore, dari pagi 1 hari hanya editingnya, itu yang lama editingnya. Sekitar berapa dalam satu video klip itu atau satu lagu itu berapa hari memakan waktu? Kemarin kami 2 minggu. 2 minggu ya? Cukup 2 minggu. Lumayan juga. 2 minggu dia. Tapi kemarin video klip yang pertama kan sudah di-upload di YouTube ya? Ya, sudah lumayan juga. Saat ini sudah berapa yang nonton? Kalau jujur, kalau untuk yang video klip pertama justru kayaknya lebih banyak animo yang menonton yang di video klip kedua. Karena mungkin dulu kan kita ini masih apa ya, musiknya juga karena keterbatasan alat tidak secanggih sekarang. Nah, ini di album yang kedua memang yang ada video klipnya ini cepat sekali maksudnya rating pembacanya cepat sekali. Ya. Ini album yang kedua ya, yang lagu pertama yang sudah dirilis ini sudah bisa ya, siapa tahu milenial ini mau dengar ya minimal rapnya ini, kebetulan ya Bang Ipal kan vokalis, siapa tahu mau menyanyi supaya boleh ya coba silakan kalau supaya ya. Tak akan aku tinggalkan dia sampai matiku kan berjuang untuknya. Tuhan pasti mengubah cara cintaku, caraku untuk bisa hargai kamu. Takkan sakiti dia, ku hanya manusia yang tak sempurna.
karena hanya dia yang paling indah. Ku ingin menua bersama dia. Iya, luar biasa ini. Saya kira ini generasi milenialnya atau yang pecinta musik di Sulawesi Tenggara perlu juga ini ya memberikan dorongan kepada Anaconda, apalagi ini band lokal. Mudah-mudahan ke depan ini band lokal kita bisa juga go nasional, bahkan kita berharap juga masuk ke go internasional begitu ya. Ini kan harapan kita ke depan. Terakhir, apa harapan? Nah, untuk harapan saya sendiri, mungkin mengulang yang seperti tadi. Maksudnya begini, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman musisi yang ada di Kota Kendari. Makanya kenapa Anaconda muncul kembali. Karena kalau dibilang terhitung, kami juga band lama, band lama yang ada di Kendari, di Sultra. Saya sebenarnya ingin itu kayak teman-teman band musisi-musisi dulu, banyak itu kayak Natural, Pangkostrat, Sang Adam, terus banyak Sang Adam sempat saya dengar. mereka Erwin dan teman-teman buat Piho, Andri yang sudah buat video klip hebat sekali itu. Terus banyak lagi ya band-band lama. Saya ingin sekali kalau mereka muncul kembali, maksudnya bangkit kembali lah, jangan vakum. Hanya memang susahnya karena ya begitulah, karena kalau kita mau hanya bermusik terus tidak ada wadah susah. Nah, saya lebih condongnya ke pemerintah maksudnya ayolah pemerintah dukunglah musisi-musisi yang ada di Kendari, beri mereka ruang ya begitu, karena toh juga pada akhirnya kalau mereka berangkat ke Jakarta mereka terkenal kan, membawa nama harum juga nama Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada umumnya. Iya, kira begitu bahwa memang harapan kita semua ini, setiap generasi muda ini yang punya bakat sejatinya ini diberikan ruang dan disupport oleh pemerintah khususnya ya. Karena itu juga bagian dari, kalau misalnya terkenal ya minimal nama daerah ikut terbawa atau ikut dikenal di seluruh Indonesia begitu ya. Saya kira itu Bang Ipal ya. Nanti di lain kesempatan kita akan sambung. Ya, makasih banyak. Siap. Bro, ini kalau saya tidak salah 2011 ya gabung di Anaconda. Saya bergabung itu sekitar tahun 2011 atau 2012 ya, sekitar itu. Sempat juga punya band sendiri ya. Iya, cuma kan band sendirinya itu band yang bukan yang band produksi kayak bikin album, itu bukan. Jadi dia sifatnya seperti ya paling main festival, main di wedding atau di mana. Jadi untuk band yang benar-benar kita untuk buat album ya ini baru di Anaconda. Iya. Bro, ini kan selain Anaconda kan pada saat itu tahun 2011 mungkin masih banyak ya juga band-band lain selain Anaconda begitu. Kenapa memilih hanya meninggalkan band lama bergabung di Anaconda begitu? Apa menariknya ini di Anaconda? Wah, itu dia cukup seru sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya saya dimintai tolong awalnya. Jadi Bang Edo yang sebagai gitaris di Anaconda itu tolong. Ini kebetulan Anaconda bassnya lagi waktu itu sudah resign, sudah keluar. Sedangkan proses pengerjaan album masih ada beberapa lagu yang belum selesai dikerjakan, bassnya belum diisi segala macam. Saya minta tolong untuk 2 lagu. Sudah saya rekaman tuh isi take bass 2 lagu. Pas sudah selesai ditawarkan, bagaimana kalau kau gabung saja sekalian di kita? Hah? Begitu? Ya enggak apa-apa. Ya dengan senang hati tuh, maksudnya saya akhirnya juga punya band yang betul-betul mengeluarkan album, ya saya senang lah gabung. Jadi band lama bagaimana? Saat ini sudah vakum ya? Iya sudah vakum juga. Kebetulan itu tadi dia bukan band yang berarti hanya sekedar kalau misalnya ada festival baru ngumpul di situ ya bikin band ya. Iya, yang penting bisa tampil ya. Betul. Iya begitu. Tapi dari tahun berapa ini main bass begitu? Oh, saya pribadi main bass itu mulai belajar. Kalau mulai tertarik belajar itu dari SMP. Nah, cuma mau belajar serius main bass itu nanti SMA kalau nggak salah.
kemudian kuliah baru bisa beli bass, waktu itu dapat dikasih sama orang tua, baru mulai serius. Oke. Apa yang kendala yang sering dihadapi kalau bass ya? Apa kesulitannya? Semua instrumen kan punya kesulitan sendiri toh. Nah kalau yang selain kesulitan secara teknis, tentunya sebagai orang yang baru belajar secara teknik segala macam, sebenarnya kalau sampai hari ini yang paling saya rasakan paling berguna dan paling menantang buat saya belajar itu sebenarnya adalah bagaimana sebagai seorang pemain bass itu berfungsi dengan baik dalam sebuah band. Apalagi bass ini kan biasa orang bilang sebagai jantungnya musik, jantungnya sebuah band. Nah, bagaimana caranya situ kita betul-betul melakukan peran kita dengan baik supaya antara drum dan instrumen yang lain dan vokal itu ada jembatannya, gitu. Nah itu yang saya tantangannya, bagaimana caranya nih supaya bisa klop antara satu dan lainnya. Itu yang menariknya main bass. Sekitar berapa tahun ini belajar untuk memegang bass ini? 2008 sampai hari ini masih belajar. Iya masih belajar. Sampai hari ini masih belajar. Masih belajar ya. Artinya masih. Tidak boleh berpuas diri untuk. Sangat jauh dari kata ini. Pokoknya selama kita masih masih hidup macam terus belajar. Kalau di rumah ada tempat latihan begitu atau punya gitar yang untuk mengasah terus ini supaya belajar. Alat musik punya sendiri. Alat musik sendiri. Nah, kebetulan bagusnya juga kita Anaconda ini kan masing-masing punya alat. Jadi kalau kita mau latihan itu tinggal janjian bawa alat masing-masing. Nah, yang repot pemain drum karena dia repot bawa satu set. Jadi 2011 berarti sudah sempat juga ke Jakarta ya, ikut manggung di Jakarta. Nah ya, jadi beberapa 2 atau 3 bulan setelah saya rekaman sama mereka itu, nah langsung ikut ke Jakarta. Langsung ikut. Berarti sudah berapa? 1 tahun ya? Cukup 1 tahun berada di Jakarta. Kurang lebih sekitar 1 tahun, 1 tahun lebih atau 1 tahun lah. Saya sudah lupa pastinya yang jelas. Lumayan lama juga. Lumayan banyak pengalaman. Manggungnya sudah, kalau Jakarta sudah sering manggung ya. Kalau manggung, iya ada beberapa tempat. Kebetulan juga di sana, ya puji Tuhan dapat teman-teman yang lain selain teman bandnya. Akhirnya bisa juga selain dari Anaconda dapat juga pengalaman manggung sama teman-teman yang lain yang di sana. Itu menariknya. Jadi apa cita-cita ini ke depan ini setelah bergabung di Anaconda sempat vakum ini dan ini sudah mulai lagi buat album yang kedua ini, apa cita-cita terbesarnya yang ada dalam pikiran? Jujur kalau cita-cita terbesar ya tentunya saya pikir semua anak band, semua musisi ya sama lah, pasti ingin karyanya itu dikenal. Kalau bisa seluruh Indonesia bisa kenal, orang banyak yang suka lagu kita, istilahnya laku di pasaran lah begitu. Nah terus yang kedua ya saya harap Anaconda ini bisa terus langgang sampai ya kita semua sudah sama-sama tua segala macam, terus berproduksi, jangan pernah berhenti untuk produksi, untuk berkarya, terus bisa berkarya. Bro, ini kan 2011 tidak pasti berbeda sampai saat ini karena dulu mungkin masih manualnya masih setengah, teknologinya masih setengah. Dan itu dengan berbagai tantangan yang ada misalnya di era 4.0 ini kan band juga ini harus terus berinovasi. Bagaimana? Betul sekali. Karena sudah era digital ini, bagaimana Anaconda melihat ini? Bagaimana caranya ini supaya Anaconda juga ini setiap lagu yang kan bisa dinikmati walaupun tidak tayang di TV, tapi kan sekarang YouTube sudah cukup lumayan ini pasarnya begitu. Nah itu sebenarnya kita beruntung ya karena teknologi terus berkembang, jadi juga minimal wawasan kita terus berkembang. Kalau ditanya perkembangan tentu sangat berkembang. Wawasan kami di tahun 2012 dan saat ini tentu jauh berbeda sekali, termasuk dari segi pengetahuan kami tentang perkembangan industri musik secara nasional, kemudian perkembangan dunia instrumen, dunia digital, platform digital. Nah itu tadi sekarang kami sedang garap bagaimana caranya kita produksi dulu dengan baik ini. Secara produksinya sudah baik, kemudian kita daftarkan ke platform digital yang ada, ke YouTube segala macam supaya orang bisa dengar. Nah, kenapa harus diproduksi dengan baik dulu? Karena begini, kita mau membiasakan untuk memproduksi itu tidak sekedar dalam tanda kutip asal bunyi, asal sudah direkam aman gini. Nah, coba kita dengan memberikan contoh dengan minimal dengan perangkat-perangkat yang bagus lah, supaya hasilnya juga bagus. Contoh misalkan dari sisi ini
contoh Pro Tools tadi, perangkat itu kami coba menyediakan, teman kita itu membeli yang produk original, nggak beli bajakan. Beli preamp yang baik karena kebetulan kami produksi sendiri. Bukan preamp yang murah segala macam, ya tujuannya bukan apa, ya supaya hasilnya juga baik. Gitu contohnya. Bro, ini apa selama dari 2011 sampai sekarang ini, apa tantangan yang paling berat ya? Dari perjalanan mulai dari 2011 gabung ya. Tantangannya kalau sekarang lebih kepada karena sudah masing-masing punya kesibukan, tentunya kumpulnya itu tantangan. Masing-masing harus mau mengorbankan waktunya untuk kumpul, latihan dan produksi segala macam rekaman. Nah, tantangan yang kedua yaitu bagaimana caranya dengan keterbatasan yang ada saat ini kita bisa berproduksi yang baik yang bisa dilirik oleh masyarakat Indonesia. Wih, ada tahu lagu siapa nih? Oh, Anaconda dari mana? Dari Kendari. Nah, itulah tantangannya, itu yang kami harapkan, yang harus kami tuju. Jadi ke depan ini ya kita berharap ya Anaconda mudah-mudahan semakin melejit. Amin. Amin. Mohon doanya teman-teman sekalian. Jadi dari sekarang ini sudah kadang dalam satu pekan latihan berapa kali? Saat ini 2 kali. Terjadwal. Sudah terjadwal berarti. Dan ya ini kami bersyukur semua anggotanya sangat murah hati. Jadi kita itu latihan tidak menentu di satu tempat. Jadi supaya adil kita gilir di rumah masing-masing. Ini minggu jadwal di rumahmu supaya kamu ya bisa di rumah, nggak perlu lagi keluar. Minggu depan di rumahnya siapa lagi, masing-masing dapat jatah latihan. Yang suka dukanya ditanggung bersama. Itu dia asiknya, situ seru-serunya. Kalau melihat ini kan Sulawesi Tenggara ini cukup lumayan ini. Kalau dari pasaran juga ini, bagaimana Anaconda melihat ini? Cukup lumayan. Kalau dari sisi apakah musiknya Anaconda bisa diterima pasar atau tidak? Saya bersyukur puji Tuhan selama ini saya selalu dapat feedback yang positif dari teman-teman. Jadi teman-teman, Anaconda rekaman nih. Iya, menurutku enak lagunya, bagus lagunya. Bisa dinikmati. Nah, jadi sejauh yang saya dengar dari respon orang-orang saya, yang saya yakin memberikan penilaian yang jujur, mereka bilang, mereka bilang ini lagunya bagus dan bisa diterima di masyarakat. Iya, puji Tuhannya, syukur. Ya, mudah-mudahan semua lagunya begitu, enggak cuma satu lagu saja. Kita berharap begitu. Saya juga sudah sempat melihat lagu salah satu yang video klip saya, harusnya luar biasa, ini perlu ditingkatkan begitu. Amin. Mudah-mudahan kita setiap produksi lagunya kita berharap dari satu lagu ke lagu yang lain tuh semakin bagus, dari sisi produksinya semakin bagus. Ke depan kita berharap juga ini ada dukungan dari pemerintah begitu. Puji Tuhan, kalau memang pemerintah bisa menyediakan wadah yang baik buat pelaku seni di Kendari, Sulawesi Tenggara, ya tentunya kami sangat senang. Minimal mungkin pemerintah bisa memperhatikan destinasi wisata atau yang bagaimana caranya membuat perekonomian di kota Kendari ini maju. Tentunya saya yakin dengan sendirinya juga perkembangan dunia seninya seharusnya juga begitu. Artinya kota Kendari ini begitu. Karena sudah semakin ramai, sudah semakin maju, seharusnya ini pekerja seni juga ini dikasih ruang untuk supaya bisa menghibur. Betul sekali. Apa harapan terbesar untuk Anaconda ini ke depan ini? Wah, kalau harapan terbesar jujur ya kalau bisa terkenal kayak band-band dari Jakarta ya luar biasa. Itu harapan terbesar toh. Ya, puji Tuhan, siapa tahu Tuhan kasih kesempatan, dan ada yang mustahil. Ini kan bro begini, ini kan orang kadang melihat ini misalnya tidak punya depan, padahal ini kan jadi anak-anak milenial misalnya, bagaimana supaya mereka juga ikut tertarik untuk bergabung dengan industri musik begitu. Ini kan banyak kita punya bakat, tapi karena mungkin salurannya yang tidak ada atau. Kalau tertarik, saya yakin semua musisi pasti tertarik untuk berproduksi. Cuma mungkin dari sisi produksinya mungkin belum semua punya pengetahuan bagaimana produksi yang baik. Kami pun tentunya masih belajar ya bagaimana cara memproduksi lagu yang baik supaya bisa dilihat segala macam.
ya mungkin itu tantangannya. Apakah belum menemukan formula yang tepat? Nah, gimana caranya untuk memproduksi lagu yang baik? Kemudian mungkin ya, saya rasa akan menuju ke sana para musisi Kendari. Saya yakin. Iya, mudah-mudahan kita berharap begitu. Ya. Terakhir, apa pesan untuk generasi milenial yang akan datang supaya mereka juga ini bertumbuh dan mencintai musik begitu? Yang pesan tentunya buat musisi yang lebih muda dari saya, buat saya tentunya, karena mereka saya yakin sangat hebat-hebat dengan perkembangan teknologi. Tentunya terus berkarya dan terus rendah hati. Kalian sangat hebat. Tentunya harus diiringi dengan etika yang baik. Kan ya, kita semua kan dalam menjalani apapun itu attitude adalah nomor satu. Etika. Jadi saya pikir kalau dari segi kehebatan ya saya sudah angkat tangan lah dengan musik-musik yang baru muncul. Cuma kan tentunya dalam prosesnya ketika sudah semakin hebat harusnya semakin rendah hati, produksinya yang semakin meningkat, pribadinya semakin rendah hati. Oke, siap. Ya, sahabat podcast Ultra, saya kira perbincangan kita atau diskusi kita atau bincang santai kita bersama dengan grup band Anaconda kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini generasi muda yang akan datang ke depan ini terus bertumbuh dan juga mencintai seni. Amin. Terakhir ini tentu dengan menyampaikan harapan dari ini band lokal bahwa pemerintah tentu harus ikut mengambil bagian dan mensupport para seniman kita yang ada atau para musisi kita yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, supaya ya harapan terbesar kita mereka bisa go nasional, kalau perlu ya go internasional gitu ya. Amin. Iya, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.